Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, olobes kondol baris. Salam SDGs desa. Jadi salam SDGs desa ini perlu digelorakan karena yang berani menambahkan sesuatu di belakang SDGs itu kecuali negara ya desa. jadi SDGs nasional gitu kan, ini SDGs desa. Dan yang berani melakukan itu hanya Gus Menteri. Jadi ini luar biasa memuliakan desanya. Berlanjut kita hari ini sampai mungkin masih sampai 1 hari besok kita membuka ruang konsultasi terbuka. Jadi selalu menarik kalau ruang konsultasi terbuka. Kenapa? Karena kemudian ada ruang untuk bertanya, ada ruang untuk memberikan pendapat, beda pendapat, kritik, dan seterusnya. Dan dinikmati saja semuanya itu sebagai salah satu cara untuk kita naik kelas. Jadi kalau tidak ada ujiannya berarti nggak ada kenaikan kelas kan gitu. Jadi kalau kelas 1 pengen kelas 2 pasti ada ujiannya kan gitu. Ini kita kalau pengen selalu naik kelas ya harus siap untuk selalu menghadapi ujian. Oke, pemutahiran data kemarin berbasis kepada data desa dan data rukun tetangga atau RT, kemudian sekarang data desa yang berbasis kepada data keluarga dan data individu. Saya yakin Gus Ivan sudah mendapatkan feedback dari teman-teman enumerator maupun teman-teman pendamping dan seterusnya tentang aplikasi ini, tentang mungkin cara masukinnya atau pertanyaan-pertanyaan yang kurang dipahami dan seterusnya. Secara garis besar apa nih yang sudah ditemukan dari pemutahiran data keluarga dan data individu, Gus? Silakan, Gus. Selamat pagi, salam sehat, salam SDGs desa. Salam SDGs desa, Gus Koto, kerabat desa sekalian. Mohon maaf ini hari ini masih 1 jam ini Gus Koto, kerabat desa. Karena ada tugas dari sejak pagi, jadi belum bisa banyak. Ya. Tapi banyak hal yang ditemukan seperti yang kita sadari memang menemukan masalah di lapangan ini kalau istilah Gus Koto jalan untuk naik kelas ini. Jadi mau tidak mau ya
harus dilalui supaya lebih kuat di masa depan gitu. Ada hal-hal yang memang misalnya layanan kepada desa termasuk di sini untuk input user saja ya, meskipun dibuka bagi pendamping di kabupaten dan kecamatan gitu, tapi sering terjadi ada kesalahan penginputan begitu ya. Dan itu masuk akal karena bukan yang menyusun yang menginputnya gitu ya. Tapi intinya kenapa tidak boleh menginput sendiri ya, harus melalui pendamping atau melalui Kementerian Desa, karena di dalamnya data-datanya sangat sensitif. Jadi yang namanya data sensitif itu harus ada pihak yang bertanggung jawab. Dalam hal ini di Kementerian Desa. Sementara nanti kalau data sudah tersusun, tanggung jawab beralih ke pemerintah desa. Gitu. Jadi karena itu harus, hanya memang kemudian beberapa jadi salah itu. Misalnya baru saja kemarin muncul, kenapa di kecamatan kami nggak muncul semua, karena ternyata ketika mendaftarkan nama kecamatannya disingkat gitu. Dan ketika disingkat penginputannya juga jadinya disingkat semua seluruh desa di kecamatan itu. Jadi akhirnya kami tambahkan hanya Kementerian Desa yang boleh menambahkan lokasi karena itu sensitif gitu. Nanti ada kaitan dengan Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Tapi istilahnya bisnis Kementerian Desa adalah data yang itu nanti akan dialihkan kepada bisnisnya desa gitu. Jadi urusan yang penting data. Gus, kayaknya bahasa bisnis itu kadang-kadang pemahamannya suka lain. Jadi mungkin lebih pada urusan gitu. Urusan ya. Kementerian Desa itu urusan ini gitu. Karena kalau bisnis langsung kepikirannya, wah ini jangan-jangan data yang sudah terkumpul nanti dijual. Ini kalau apa frame-frame-nya gitu kan. Kalau bahasa Inggris bisnis itu kan urusan, tapi kalau di kita begitu ngomong bisnis langsung mikirnya ada duit kan itu. Lanjut guys. Iya betul. Karena itu yang pertama menyelamatkan data. Jadi masih ada satu PR kalau ada yang salah memasukkan level kabupaten. Jadi kenapa? Karena di dalam kegiatan ini memang ada namanya misalnya Bogor gitu, ada Kabupaten Bogor. Kalau di tempat lain itu biasanya cuma Bogor. Khusus yang kota namanya Kota Bogor. Nah, karena kebiasaan itu ada yang menulis langsung ada tanpa kata kabupaten gitu. Jadi seperti itu. Sehingga itu lebih rumit karena harus mengubah dari servernya gitu. Kemudian berbagai pertanyaan ya tentang definisi operasional dan sebagainya itu saya kira masuk akal itu Gus Koco. Jadi memang harus disusun ya. Tapi pertanyaan pokok, mengapa tidak ada kuesioner untuk offline? Mengapa tidak ada? Bagaimana kalau kami hanya mengupload pertanyaan-pertanyaan, jawabannya lewat Excel, kemudian tinggal diupload? Memang sengaja tidak ada model begitu. Gitu. Jadi model Excel nggak ada. Karena model Excel itu kemudian seringkali respondennya dikumpulkan, bukan kita wawancara gitu. Jadi kita mengisinya, makanya itu dihindari. Gitu. Karena sudah pernah. Kadang-kadang pekerjaannya disubkan gitu kan. Iya. Orang untuk ini formatnya kayak gini, kamu tinggal ngisi. Nah, ingat waktu masih zaman kuliah dulu ikut survei gitu kan, per kuesioner berapa, kadang-kadang ya udah yang lain diisi di bawah pohon gitu kan. Lanjut guys. Terus Koco, kerabat desa, pendamping. Apa namanya? Tentu saja gantung kepada masing-masing kita gitu. Tapi yang memahami betul mengenai kekuatan data itu sangat menghormati desa, di mana desa sekarang mengumpulkan. Dan itulah sebabnya menarik juga di mana BPS mengubah orientasi hubungan antar lembaga itu menjadi melatih desa untuk bisa memahami data, bahkan terampil terhadap data. Jadi supaya
bisa dipakai desa untuk mengambil data apapun. Jadi tidak ada itu sektoral, harus data Pusenas, harus data Podesnya, BPS, enggak. Tapi melatih desa supaya bisa mengambil data apapun, data statistik yang dibutuhkan. Misalnya seperti itu. Nanti siang misalnya, untuk pertama kalinya Kementerian Desa juga diajak lebih detail untuk menyusun perbaikan Perpres atau revisi Perpres 59/2017 tentang SDGs. Maksudnya adalah supaya komponen SDGs desa bisa masuk ke dalamnya. Jadi memang banyak hal baru, dan tentu saja hal baru itu selalu tidak seperti saya sering sampaikan antara pelopor dan pengekor ini. Ini mengajak desa sebagai pelopor hampir semuanya. Jadi harus meyakinkan ini sebagai argumen-argumennya. Gitu Gus Koco. Oke, terima kasih. Saya berikan kesempatan untuk teman-teman resen. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya berikan kesempatan untuk resen. Frankie, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan. Baik, terima kasih. Dari mana? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Pak Franky. Iya, pagi. Saya penamping Desa Pemberdayaan di salah satu kecamatan di Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oh, mantap. Ya. Minta maaf, kami di Kabupaten TTU untuk pendataan SDGs baru bisa dimulai lagi karena dari awal April sampai pertengahan itu terkendala dengan siklon Seroja yang mengakibatkan kami listrik padam 2 minggu, sehingga kegiatan di desa lumpuh total, baru bisa mulai lagi pertengahan April ini sampai dengan sekarang. Pertanyaan saya terkait dengan pendataan SDGs, khususnya data survei keluarga dan individu, adalah hal yang ditemukan banyak sekali oleh enumerator adalah banyak keluarga-keluarga di desa-desa dampingan kami itu yang sudah sah sebagai keluarga, hanya punya ada suami, istri, punya anak, dan secara sehari-hari dianggap sebagai keluarga, tapi secara kependudukan itu belum terdata mempunyai kartu keluarga, yang pertama. Lalu yang kedua juga anak-anak yang karena akibat dari kedua orang tuanya ini belum punya kartu keluarga, maka anak-anak yang dilahirkan juga risikonya adalah belum punya nomor induk, seperti itu. Lalu juga ada yang keluarga yang mungkin istri atau suaminya itu berasal dari desa lain atau kabupaten lain, sudah berdomisili di desa sekarang tapi belum mengurus kependudukan, belum mengurus data kepindahan di Dukcapil, sehingga apakah yang seperti itu kami pakai kode tertentu saja untuk yang keluarga belum punya kartu keluarga, dan juga ini apakah semua wajib didata ataukah ada kebijakan bahwa yang keluarga-keluarga yang belum punya kartu keluarga ini untuk sementara tidak usah didata dulu atau bagaimana? Nah, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Gus Ivan dan juga Pak Suryo Koco. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi. Pagi. Oke, luar biasa. 2 minggu mati listrik ini. Ini 4 pilar digitalisasi desa ini salah satunya ya energi listrik ini. Oke, silakan Gus Iwan. Ya, terima kasih Pak Franky. Ini salut atas semangatnya ini. Segera setelah listrik menyala kemudian melakukan pendataan lagi. Itu hal-hal yang hanya bisa muncul dari kawan ini, Gus Koco ini, yang selalu kembali lagi bekerja itu. Jadi Pak Franky dan para pendamping desa, Pokja, relawan pendataan desa, kerabat desa. Jadi pada dasarnya
basis kita ini keluar. Itu punya konsekuensi, meskipun ada di rantau, tapi itu punya kakak di desa kita tetap data, tentu dengan informasi yang minimal. Contoh informasi yang paling minimal adalah pada waktu kita melakukan sensus penduduk 2020, itu praktis yang ditanya hanya nik dan namanya. Ya. Nik dan nama, karena kondisinya tidak memungkinkan waktu itu. Ya. Jadi itu contoh bagaimana pada posisi yang paling minim pun BPS tetap akan mendata warganya. Gitu. Yang kedua, tadi betul Pak Franky diberi kode khusus saja, angka-angka khusus untuk warga yang belum punya NIK, belum punya KK, ya, termasuk belum mendaftar di desa yang baru, ya, desa yang sekarang, langsung didata. Ada hal yang penting, pengalaman dari NTT di tahun lalu, ya. Jadi kami masih ingat waktu itu. Pada waktu itu adalah hari Kamis. Kemudian hari Jumat itu rencananya banyak kabupaten di NTT itu ingin membagikan BLT dana desa. Kemudian waktu itu kemudian muncul dari pemerintah daerah supaya semua punya NIK. Gitu. Kemudian langsung Kementerian Desa menelpon KPK karena yang mengharuskan ada NIK untuk penerima BLT itu KPK. Dan langsung KPK menyampaikan tidak ada NIK itu sebetulnya masalah bagi negara, bukan masalah bagi warga. Jadi semua warga NTT saat itu langsung didata RT, RW, RT berapa, RW berapa, desa berapa, dan langsung mendapatkan BLT dana desa. Jadi ini sama sekarang Pak Franky, semua meskipun tidak punya NIK maupun KK kita data. Sudah benar tadi Pak Franky menyampaikan ada kode khusus untuk yang belum punya NIK dan KK, dan itu bahkan segera tahun ini, artinya setelah data terkumpul gitu, itu akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dan sudah ada rancangan bahwa nanti langsung Dinas Adminduk di kota masing-masing itu, kabupaten masing-masing yang akan mendatangi justru ya, mendatangi ya, supaya mendapatkan NIK dan KK. Saya kira begitu Pak Franky. Terima kasih. Salam untuk TTU. Sudah ada terima kasih untuk ke TTU, tinggal waktunya. Oke. Sama-sama Gus Ivan. Terima kasih semangat. Oke, Gus, ini ada pertanyaan ketika dari channel YouTube ini, Erna, ketika diisi pekerjaan adalah ibu rumah tangga, mengapa ditanya penghasilan? Nah, ini menarik ini perlu dikupas ulang ini tentang pekerjaan dan penghasilan ini. Selesai ini Mas Eko siap-siap ya Mas. Oke. Ini ya sambil berjalan ini Gus Koco kerabat desa ini naik lagi nih jam segini sudah 95.000 pengisi survei individu, yang survei keluarga 31.000. Ini naik dari kemarin 80.000, jadi naik 15.000 hari ini lajunya ketimbang yang kemarin gitu. Nah, mengapa? Jadi itu adalah konsep yang berbeda. Yang satu konsep penghasilan dan yang ibu rumah tangga itu konsep angkatan kerja. Angkatan kerja itu dibutuhkan karena nanti akan bisa desa mengetahui misalnya apakah pada saat ini ya itu lebih banyak pekerja produktif ataukah pekerja non produktif. Jadi itu indikator supaya desa bisa mengetahui masa depannya dari sisi ekonomi itu sedang cerah atau tidak. Peluang yang sangat besar itu nanti akan tumbuh atau tidak. Itu adalah pertanyaan ibu rumah tangga, kemudian sedang bersekolah, mencari pekerjaan, ya, dan yang sedang bekerja. Ya. Jadi nanti kita juga akan mengetahui siapa sih yang menjadi penganggur. Penganggur itu umurnya di atas 15 tahun, ya.
tapi dia bukan ibu rumah tangga, bukan sedang sekolah, ya. Tapi dia yang sedang mencari pekerjaan dan sedang tidak bekerja. Nah, itu nanti yang akan tergolong sebagai penganggur. Dan itu gunanya kita nanti akan perlu mengetahui kalau seperti itu, ya. Pertanyaan yang berikutnya di dalam SDG desa, sejauh mana misalnya padat karya tunai desa itu bisa mengikut sertakan seluruh penganggur, ya. Jadi gunanya nanti untuk itu. Bagaimana nanti padat karya tunai desa atau program yang lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan kemudian bisa mengatasi pengangguran. Jadi yang ditanyakan tadi itu di bagian bawah. Dari situ kita mengetahui tenaga kerja. Tenaga kerja itu berarti adalah selain tadi hanya yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Di luar itu akan masuk mungkin di bawah 15 tahun dan di atas 45 atau 55 tahun. Di situ kita akan tahu rasio ketergantungan. Misalnya ini ditulis 25%. Ya, itu artinya bahwa sebetulnya di sana sedang terjadi yang kita sebut sebagai bonus demografi. Lebih banyak warga desa yang berada pada usia produktif. Nanti gunanya untuk yang hal seperti itu. Artinya kalau banyak usia produktif, bonus demografi, itu peluang desa meningkatkan ekonomi lebih pesat pada tahun-tahun ini. Begitu Gus Koco, kerabat desa. Jadi seperti yang satu lagi penghasilan, ya. Penghasilan itu memang konsep yang berbeda dari tenaga kerjaan. Jadi di Indonesia itu lazimnya kita menggunakan pengeluaran, ya. Makanya di dalam survei keluarga juga ada pengeluaran total, ya. Tapi yang lebih sensitif daripada data pengeluaran adalah data penghasilan. Karena di dalam pengeluaran itu seringkali golongan-golongan kaya di desa itu tidak bisa diketahui sebetulnya pendapatannya berapa. Ya, jadi pendapatan dari penghasilan atau pendapatan dari pengeluaran sebagai ramalan atau proksi penghasilan itu biasanya lebih rendah dari kenyataan. Maka sebaiknya ditanya langsung penghasilannya. Itulah sebabnya di dalam SDGs desa ini selain ada pertanyaan yang umum tentang pengeluaran, juga pertanyaan detail tentang penghasilan. Dan di situ akan diketahui juga langsung kalau penghasilan, sayangnya memang ketika tidak mengisi bekerja maka tidak muncul penghasilannya. Jadi kemarin sudah kami sampaikan ada kesalahan dari tim teknis di Pusdatin sehingga itu menjadi pertanyaan syarat itu. Padahal itu sebetulnya yang berbeda. Nah, kita nanti muncul dari penghasilan itu nanti adalah PDB desa. Jadi mengapa bisa muncul PDB desa? Karena di situ tidak hanya penghasilannya saja, tetapi juga penghasilan dari usaha. Dan dari usaha itu ada dua jawaban, berapa rupiah dan berapa produknya. Jadi itu untuk menunjukkan penghasilan itu juga penghasilan usaha. Sehingga layak dilihat sebagai PDB desa. Ya. Karena di sana ada penghasilan rumah tangga sekaligus penghasilan sebagai usaha atau swasta di desa. Nanti tinggal ditambah APBDes, jadilah PDB desa. Itu gunanya bertanya penghasilan, Gus Koco, para yang mulia dan kerabat desa. Oke, Mas Eko silakan. Oke Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesekian kalinya diberikan kesempatan, ini sangat luar biasa, apresiasi yang luar biasa. Menarik Gus, tentang pemutakhiran data. Yang akan coba saya pertanyakan di sini lebih bagaimana RKTL dan tindak lanjut ini, karena kalau kita berkutit dengan kuesioner dan lain-lain ini tidak akan ada habisnya. Sementara setelah dari pendataan ini ada di proses tahapan selanjutnya yaitu perencanaan pembangunan desa. Ini di sini menarik Gus, di dalam Permendes 21 tahun 2020 muncul
ada bahasa peta jalan SDGs. Nah, ini mungkin perlu pemahaman bagaimana peta jalan SDGs desa ini, Gus. Jadi artinya apakah kalau namanya peta kan biasanya bentuknya ada gambar dan sebagainya. Ini mohon penjelasan apa peta jalan SDGs, karena di dalam proses perencanaan ini ada nanti mengevaluasi tentang peta jalan SDGs desa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di pasal 19 juga disebutkan adanya tahapan pemutakhiran data. Karena kan di tahap ini pendataan ini adalah pendataan tahap awal, kemudian yang selanjutnya pendataan tahap pemutakhiran. Nah, sementara pemutakhiran di Permendes 21 disebutkan dilakukan setiap 6 bulan. Sementara proses perencanaan kita dimulai bulan Juli dan paling lambat September. Nah, ini mohon masukannya, Gus, apa nanti di 6 bulan berikutnya kita ada pendataan lagi terkait bagaimana melihat kondisi masyarakat ataupun kondisi RT desa kita atau seperti apa. Kemudian yang ketiga, ketika proses perencanaan ini sudah memasuki waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan regulasi di Juli September, nah ini bagaimana perlakuannya ketika desa itu pendataannya belum selesai, sehingga kan kita belum mengetahui ini tingkatnya kemiskinan berapa. Nah, ini apakah kita tetap proses ini berlanjut atau kita menunggu data tersebut? Mungkin itu, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Gus Ivan. Ya. Terima kasih ini Gus Eko. Jadi pertanyaannya selalu ke depan dari kemarin ya. Jadi memang di tingkat nasional itu istilahnya rencana aksi SDGs ya, rencana aksi SDGs dari nasional, kemudian provinsi, kabupaten ya. Di desa itu kemudian disebut sebagai roadmap, sebetulnya itu nama lain dari rencana aksi gitu. Nah, itu isinya itu memang melihat kondisi saat ini, desa saat ini, dan kemudian dibuat rumusannya untuk sampai 2030 gitu. Jadi dilihat kondisi saat ini, kemudian nanti bagaimana sampai 2030. Ini misalnya ini Gus Koco, Gus Eko. Jadi di desa ini, desa tempat kita uji coba, itu langsung kelihatan nomor 2 ya. Itu ada capaiannya 24%. Itu capaian dari sasaran. Misalnya prevalensi kurang gizi. Harusnya kan 0. Jadi kalau sudah 0, maka tercapai 100% untuk kurang gizi. Tidak ada lapar, berarti tercapai 100%. Hanya saja kawasan pertanian pangan, ya, berapa itu dominan, itu hanya ada di 7 dari 15 RT. Ini indikator apakah ketahanan pangan di desa itu berjalan atau tidak. Jadi baru tercapai 47%. Makanya di sisa tahun 2022 sampai 2030 itu akan meningkatkan dari 7 RT ke 15 RT. Karena sisanya tinggal 9 tahun, artinya nanti di dalam roadmap SDGs desa 2022-2030 itu otomatis akan muncul tabel di mana desa tersebut itu perlu memprogramkan kawasan pertanian pangan di masing-masing RT sehingga tercapai nanti di 2030 itu seluruh RT ada kawasan pertanian pangannya gitu. Kemudian contohnya yang pencapaian SDGs desa nomor 3 yang di bawahnya itu baru 41%. Ya. Antara lain indikatornya BPJS Kesehatan itu ada 1.279 warga. Tapi yang punya kartu BPJS Kesehatan itu 757 warga. Artinya kekurangan dari 1.200 dikurangi 700, yaitu sekitar 500, itu perlu dipenuhi desa ya. Antara 2022 sampai 2030. Karena ada 9 dari 500, maka untuk mudahnya tiap tahun itu target desa menambah warga yang bisa akses BPJS Kesehatan. Itu adalah berarti 500
dibagi 9 atau sekitar 50 warga tiap tahun, minimal seperti itu. Nah, itu ya yang dimaksud dengan roadmap SDGs desa. Tujuannya adalah supaya 2030 desa itu memang sudah masuk 100% SDGs desa. Prevalensi TBC ada 3 warga dari 1.279. Ini artinya selama 9 tahun ke depan nanti, maka 3 warga ini harus bebas dari TBC dan tidak ada TBC baru. Ini kalau 3 dibagi 9 ya, paling tidak tiap 3 tahun harus 1 warga ini terbebas dari TBC sehingga di 2030 sudah tidak ada lagi. Kira-kira menghitungnya seperti itu, Gus Koco, Gus Eko. Jadi kita melihat kondisi saat ini, kemudian untuk mencapai 100% yang positif itu 9 tahun menjadi dibagi 9 menjadi berapa per tahunnya. Kemudian kalau harus 0%, ini tujuan yang negatif seperti kurang gizi, stunting harus 0%. Kalau sekarang ada orang, maka harus bagi 9 berkurang berapa orang tiap tahun. Sehingga memang arah membangun desanya itu jelas untuk masing-masing desa. Jadi itu akan memudahkan desa melihat bagaimana proses membangun. Apakah dulu belum ada? Dulu sebetulnya waktu menyusun RPJM desa, seringkali desa sudah punya juga target selama 6 tahun. Nah, sekarang bedanya adalah desa punya data real, sehingga boleh melakukan review RPJM Des untuk supaya sesuai dengan apa namanya pembangunannya gitu. Karena ini sudah ada tidak hanya desa, kabupaten yang siap untuk merevisi RPJM daerah gitu, sesuai dengan data dari desa ini. Begitu Gus Koco. Oke, Gus, ini ada 4 yang sudah resen, tapi ada beberapa pertanyaan dari chatting yang mungkin bisa langsung sekilas diberikan jawaban dari Umi Zulfan. Pengisian individu apakah untuk penghasilan dikalikan 12, dan kalau buruh harian bagaimana dari desa Lingga, Kuamang, Kabupaten Bungo, Jambi. Silakan Gus, langsung aja apa jawaban tuntasnya. Ya, jadi ditanya per tahun itu karena di desa seringkali penghasilan tidak menentu gitu. Jadi karena itu pertanyaannya per tahun. Oke. Berarti kalau buruh tinggal bagaimana enumerator ini menerjemahkan bahwa, atau mungkin bisa ditanya kalau selama setahun kira-kira dapat hasil berapa dan seterusnya ya, atau bagaimana? Kira-kira, tapi setahun terakhir. Setahun terakhir kemarin. Dapat berapa? Gitu. Oke, sip. Ada TA dari Samusir Ferdinand Panjaitan. Ini sebenarnya kalau mengikuti kemarin sudah ada jawabannya, tapi biar ada pencerahan, karena mohon pencerahan. Ketika tim pendataan melakukan pendataan, ada warga desa yang didata tempat tinggal desa lain, tapi masih dalam kecamatan yang sama, apakah didata? Seingat saya semua harus didata. Kemudian desa bertempat tinggal, kemudian apakah warga lain yang domisili di desa juga ikut didata? Ikut didata. Seingat saya Gus Ivan sudah jelas tegas semua yang ada di desa itu didata. Jika warga asli desa tersebut belum mempunyai identitas seperti kakak atau setara kakak, apakah ikut didata? Ya, ikut didata dengan nomor kode khusus. Gitu ya Gus ya? Benar. Oke, berarti nggak perlu Gus Ivan, udah Surya Koco udah bisa membantu memberikan jawaban. Mbak Aisyah langsung bertanya to the point. Silakan. Halo? Mbak Aisyah? Suaranya tidak keluar. Halo? Halo, siap Bu Aisyah?
Oke, kita ke Mbak Nuzuli dulu. Silakan Mbak Nuzuli. Mohon maaf ya Mbak Isa ya. Sudah kita berikan kesempatan tapi tidak terkonek. Mbak Nuzuli. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih untuk sekian kalinya saya diberi kesempatan. Mohon maaf terlalu banyak pertanyaan mungkin. Silakan tutupin Mbak. Yang pertama, waktunya terbatas. Ya, yang pertama saya mau menindaklanjuti yang pertanyaan dari teman yang dari NTT tadi mengenai kode khusus yang tidak mempunyai NIK ataupun KK. Itu mohon penjelasan apakah kode khusus itu kita buat sendiri atau memang sudah ada ketentuannya. Yang pertama. Kemudian ada permasalahan pada aplikasi kami untuk kecamatan Simpang Kanan itu tidak bisa kita mengambil admin kecamatan karena sudah ada desa langsung masuk yang mati di dalam aplikasi itu. Jadi saat saya mau melakukan admin kecamatan itu tidak bisa karena memang sudah langsung terpilih salah satu desa muncul. Nah, kemudian yang ketiga, perencanaan desa yang tadi dijelaskan oleh Gus Ivan. Nah, itu bagaimana kaitannya dengan hasil yang sudah dilakukan oleh SDGs ini. Kemudian bagaimana koneksinya ataupun korelasinya dengan prioritas kabupaten yang juga akan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, silakan Gus. Ada kode khusus kalau nggak salah kemarin ada 9 kali 6 16 kali dan seterusnya. Tapi nanti kesimpulan silakan karena kalau kakak itu berapa angka, kalau nik itu berapa digit gitu kan. Kemudian tadi masalah simpang kanan, ada simpang kanan, mungkin ada simpang kiri juga. Kemudian tentang perencanaan menyesuaikan. Silakan Gus. Setelah ini siap-siap ya Mbak Devi ya. Posisi kameranya di landscape. Ya, sekaligus meneruskan yang Gus Eko tadi ya mengenai bagaimana kalau datanya belum selesai di bulan Mei atau Juni begitu. Itu sebetulnya kemarin sudah disampaikan memang tetap untuk perencanaan desa karena RKP desa itu kan boleh sampai September. Oleh sebab itu peraturan Menteri Desa untuk prioritas dana desa 2022 diajukan besar-besaran ini sekarang sudah sudah didiskusikan dan harus selesai nanti bulan Juni, awal Juni, sehingga memudahkan desa untuk merencanakan rencana kerja pemerintah dan APBD lebih lanjut. Jadi gunanya nanti untuk di sana hasil SDG desa nanti otomatis juga keluar draft RKPDes ya. Draft RKPDes itu tinggal seperti biasa desa mendiskusikan begitu, kemudian memutuskan mana yang akan diambil dan tidak yang paling cocok untuk desanya gitu. Kemudian berkaitan itu juga memang semuanya untuk perencanaan desa di tahun depan ini, Bu Nuzuli ya. Jadi tadi hasilnya pertama itu sudah pernah ditanyakan Gus Eko. Pertama akan muncul profil desa. Jadi kalau desa ada kebutuhan data itu punya data terbaru dari profil desa. Kita akan, karena datanya sudah lengkap, sebetulnya tinggal menyesuaikan mau jenis profil desanya seperti apa. Tapi supaya memudahkan desa, itu maka akan digunakan kalau profil desa seperti yang diminta oleh Kementerian Dalam Negeri. Sehingga nanti desa dengan mudah tinggal download muncul profil desanya. Gitu. Di samping kebutuhan yang lain. Kemudian langsung muncul RKP desa. Ya, RKP desa itu supaya desa juga tinggal lebih mudah untuk menjalankan musyawarah desa. Di samping juga di dalam RKP desa itu di bagian untuk mendeteksi kondisi desa akan dimunculkan tabel-tabel deskripsi desanya. Jadi berapa yang miskin, berapa yang perlu rumah tidak layak huni, berapa yang perlu untuk sanitasi dan sebagainya. Jadi list tabel warga yang butuh program-program itu segera dimunculkan ya sebelum RKP desa, sehingga desa juga mudah kalau diskusi itu ini datanya ya gitu, sehingga mau menggunakan program itu atau tidak sudah jelas gitu. Tinggal rupiahnya kan tergantung
kondisi lokal. Jadi kalau desa sudah tahu deskripsi, sudah tahu tabel siapa yang jadi sasaran, sudah mengetahui RKP desa, tinggal di dalam musyawarah desa menentukan berkeputusan bersama mana yang kita akan pakai untuk tahun depan dan berapa rupiahnya, seperti itu. Jadi termasuk tadi yang disampaikan Gus Eko tadi, pertanyaan seharusnya tahun depan kalau mau bedah rumah itu harus 5. Bagaimana kita tahu harus 5? Karena misalnya jumlah rumah yang harus dibedah 45. Kemudian SDGs akan selesai di 2030, tinggal 9 tahun lagi. 45 dibagi 9 berarti tahun depan idealnya kalau bedah rumah itu 5. Gitu. Jadi sampai angka itu pun sebetulnya bisa kita rumuskan angka idealnya karena sudah ada roadmap atau rencana SDGs desa. Seperti itu Bu Nuzuli untuk yang perencanaan. Kemudian untuk Kecamatan Simpang Kanan, cara mengeceknya sebetulnya mudah. Seperti kemarin Bu Nuzuli juga sampaikan. Kalau di kabupaten tuh muncul desanya, tapi pas ngeklik kecamatan nggak muncul desanya, itu masalahnya pasti masalah ketika menulis lokasi. Gitu. Nah kalau kemudian nanti ada kesulitan untuk input user, itu biasanya paling mudah sesulit-sulitnya. Nanti di Kementerian Desa langsung menginput di dalam server. Jadi kalau ada kesulitan dalam hal itu, bisa langsung ke Kementerian Desa. Dan mohon maaf, memang kemarin banyak yang protes sudah kirim WA, tapi kok belum diinput ya. Mungkin perlu pada masa-masa atau jam-jam yang diperkirakan istirahat atau apa gitu, yang itu perlu kirim WA lagi, mohon maaf, karena supaya naik lagi di atas itu WA-nya. Karena seringkali pas di ruangan Gus Menteri sehingga tidak bisa, tidak sopan kalau kami sambil ngetik di sana. Gitu. Jadi tim kami juga tiap ada 10 tim yang khusus untuk menginput user setiap hari dari pagi sampai malam begitu. Saya kira itu Gus Koco. Oke, Gus. Silakan Mbak Devi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Susanti dari Kabupaten 50 Kota. Pertama yang saya tanyakan Pak Ivan, setelah nanti selesai pendataan, seperti apa konsepnya yang harus kita persiapkan di desa untuk validasi akhir atau verifikasi akhir sebelum penetapan data SDGs oleh desa itu sendiri. Yang kedua masalah teknis, ketika pekerjaannya pensiunan, mereka punya penghasilan yang besar, kita isi tidak bekerja, dia akan tidak terisi yang berikutnya. Bagaimana tentang ini? Terakhir, listrik bagi individu ketika mereka adalah Halo. Halo. Bu Mbak Devi? Ya, halo. Ya. Oke. Silakan, Dengar, silakan. Dengar, Koco? Ya, tadi. Yang listrik desa, ketika individu itu menompang, apakah dia di sana listriknya memilih dari segi menompang bagaimana gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan Gus. Jadi, yang bagian bagaimana setelah pendataan tadi dalam jangka menengah tadi, dalam jangka yang sangat pendek memang benar kalau ada yang perlu dikoreksi dulu, dan sudah banyak yang menyampaikan menu edit di dalam dashboard itu mohon diaktifkan ya. Kami mohon maaf ini masih dikerjakan oleh tim teknis supaya menu edit itu benar-benar bisa diaktifkan. Ada beberapa kesalahan yang boleh diperbaiki oleh admin desa. Setelah itu benar dibuat saja keputusan kepala desa tentang hasil pendataan ini, sehingga itu ketika dicek oleh banyak pihak di luar sudah selesai. Meskipun kemarin dari Sumatera Barat
menyampaikan ya Sumatera Barat kemarin supaya pendataan ini bisa dilakukan secara kontinu. Nah, itu ide yang menarik yang sedang dikembangkan bersama Dukcapil sehingga nanti bisa selanjutnya mengupdate secara kontinu sekaligus sambil melayani warga gitu. Kemudian untuk pensiunan memang benar itu persoalan di dalam aplikasi. Jadi sebaiknya ditulis saja bekerja sehingga nanti dalam penghasilan ada pensiunan. Karena nanti pada waktu analisis bisa disorting penghasilan pensiunan itu maka bisa kita alihkan ke non angkatan kerja seperti itu. Jadi untuk saat ini supaya penghasilannya terjaga maka diklik saja yang kerja, tapi penghasilannya adalah pensiunan. Sama seperti listrik, ditulis kenyataannya bahwa warga desa mendapat layanan meskipun itu menumpang dengan orang lain gitu. Karena ada pertanyaan di atas, apakah yang ditinggali itu milik sendiri atau menumpang, ada pinjaman dan sebagainya seperti itu. Jadi nanti itu bisa menjadi pertanyaan untuk kontrol bahwa kalau dia punya listrik tapi rumah sendiri maka itu akan menumpang dari orang lain. Begitu logika yang akan digunakan Bu Devi, Gus Koco, kerabat desa sekalian. Oke, terima kasih karena waktu kita hanya 1 jam, jadi kita berusaha untuk langsung cepat aja supaya semua dapat bagian. Mbak Yamsi, silakan, saya udah unmute dari sini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Gus Koco dan Gus Ivan. Saya PLD Kecamatan Timpe, Kabupaten Damastraya, Sumbar. Di sini tadi juga ada 2 pertanyaan sudah ditanyakan oleh TA Kabupaten 50 Kota tentang PLN dan pensiunan. Di sini kami menanyakan karena di Kabupaten Damastraya baru mulai menginput ke aplikasi. Nah, yang pertama kendala bagi kami, kenapa di admin desa setiap menghapus data ganda dan edit data setelah di-restart data tidak berubah? Apakah di kabupaten kami saja yang seperti ini, Gus Ivan? Karena saya tengok di tempat lain itu bisa mengedit atau menghapus data. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. To the point. Gus Ivan langsung dijawab. Ini karena waktunya tinggal sedikit, teman-teman ternyata beberapa masih present. Silakan. Jadi memang mohon maaf yang tadi data edit memang belum berjalan fungsinya, tapi data delete memang sudah berjalan. Nah, data yang untuk mendelete ini seperti kami sampaikan di awal itu memang karena versi 1.8 itu tidak lagi mendeteksi apakah ada data ganda. Karena saat ini misalnya sudah 9 juta data warga misalnya. Jadi kalau dia harus mendeteksi 9 juta, nanti dirasakan sebagai kelambatan. Jadi yang delete bisa dilakukan. Seandainya tidak sempat untuk mendelete, karena nanti ketika sudah sampai ribuan warganya yang sudah masuk, nanti sistem akan mendelete data yang masuk sebelumnya. Jadi data terdelete tidak akan didelete, data ganda itu akan terdelete untuk data yang masuk sebelum data yang terakhir. Jadi seperti itu, Gus Koco, Bu YMC. Oke, terima kasih. Mbak Vera, silakan. Giliran Anda. Ya. Terima kasih Gus Koco, Gus Ivan. Saya sudah kirim beberapa WA ke Gus Ivan. Kaitan ini sih bukan pertanyaan Gus Ivan, mohon maaf. Ini keluhan dari beberapa karena semenjak kabupaten sudah bisa mengenerate, itu kan mempermudah, artinya tidak terlalu lama lagi kita bisa langsung mengenerate. Tetapi ternyata kendalanya itu harus beberapa kali update, Gus. Jadi selalu ada layar tampilannya itu username dinonaktifkan, tapi kemudian kita update lagi, baru lagi bisa lagi. Nah itu kendalanya. Kemudian ada Kecamatan Cijati, ini udah beberapa kali kita update. Awalnya ketika kita sudah generate, itu ada Kabupaten Kuningan.
memang masih se-Jawa Barat, tapi kan itu beda dan itu tidak bisa diisi. Kemudian kita update lagi, isinya sekarang kembali ke Cianjur, ke Kuningan lagi, maaf Gus. Kemudian untuk yang kemarin, nggak tahu nih hari ini, kemarin itu banyak keluhan, aplikasi tidak bisa dibuka, kemudian ada selalu penolakan username. Padahal kita cek di dashboard itu nick sama passwordnya udah benar, Gus. Jadi ketika kita cek kan udah bisa ya, Gus, dengan nick dan nomor HP itu sudah terdata dan tidak ada kesalahan baik di penulisan wilayah maupun di desanya gitu. Sementara itu, Gus, terima kasih. Oke, terima kasih. Habis ini siap-siap Mbak Feti. Silakan, Gus. Ya, mohon maaf itu ada laporan-laporan seperti itu. Mungkin bagusnya memang seperti biasa ada screenshot begitu ya. Dan memang apa namanya? Ini sudah ditingkatkan sangat tinggi gitu ya. Tapi kadang-kadang mungkin apa namanya? Inputnya ini makin banyak. Ini misalnya ini untuk masuk ke dashboard itu sudah ditingkatkan sampai masuknya 50.000 per detik gitu, supaya yang mau masuk dashboard, dan sekarang masuk dashboard juga langsung ke survei, tidak lagi ke dalam menu dashboard yang harus mengenerate data yang sudah jutaan itu ya. Tapi apa namanya, 50.000 per detik begitu. Tapi kalau nanti kami cek kalau itu sudah penuh ya berarti harus dibuka lebih banyak lagi gitu. Dengan risiko artinya pintunya harus semakin diperlebar nih, jalannya harus semakin diperlebar nih. Karena semangatnya luar biasa, kalau jalannya nggak lebar nanti bisa jadi apa kejadian terowongan Mina itu terlalu padat. Usulan BPS itu sekitar 300 sampai 1.000. Ini kita sudah sampai ke 50.000, tapi memang pendatanya itu memang jadi apa namanya, pendatanya itu sudah 800.000 pendata. Jadi karena itu memang harus kalau harus ditingkatkan kita tingkatkan lagi gitu. Kemudian yang lain, kalau ada masalah-masalah seperti itu ya kita harus cek memang Gus Koco, itu satu persatu Bu Vera, benar. Seperti kemarin di antara kita aja ya ada yang tiba-tiba salah, ada spasi setelah kita menulis apa namanya nomor HP begitu sehingga nggak terbaca. Tapi kita akan cek Bu Vera segera. Terutama ini karena dari Cianjur memang sering berkomunikasi ini Gus Koco, Bu Vera, dan naiknya juga tinggi. Semangatnya tinggi berarti. Oke. Nanti untuk yang semangat tinggi kadang-kadang juga perlu apa di Anjang sana, Gus Ivan bisa main ke sana. Silakan Mbak Feti. Terima kasih Gus Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ivan pagi, maaf selalu mengganggu Gus Ivan ini karena memang Pasaman sudah keluar surat edaran bahwa per 30 April ini data harus 100%, dan mungkin Gus Ivan sudah melihat di dashboard pusat bahwa Pasaman meningkat naik datanya. Cuma memang satu keluhan yang sampai tadi pagi bahwa untuk Kecamatan Padang Gelugur dan Pasaman masih belum bisa dilihat oleh admin desanya. Kalau saya bisa lihat. Yang kedua, saya berharap bisa penambahan di dashboard untuk hasil survei seperti IDM, mohon izin, ada berita acara dan hasilnya. Seperti misalnya desa itu menjadi tahun ini, tahun 2002 SDGs apa yang harus mereka laksanakan. Seperti IDM kan status nagarinya tertinggal, sangat tertinggal, berkembang, dan mandiri. Seperti itu Gus, cuma 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan Gus. Ini tinggal 4 menit. Saya nggak yakin Mas Franky atau Supriyatna bisa masuk. Nanti kita lihat waktu penjelasannya Gus Ivan. Silakan Gus. Ya mohon maaf ini Bu Feti. Jadi Padang Gelugur sama Pasaman kemarin sudah kita coba. Tapi hari ini kita coba lagi. Kenapa masih belum muncul? Tapi itu jauh lebih mudah daripada memunculkan
apa namanya, Pasaman tanpa kabupaten ini yang diubah di server kami gitu. Kemudian saya kira benar itu Gus Koco, kerabat desa yang tadi disampaikan oleh yang lain bahwa ada berita acara, draft berita acara yang di-download dan kemudian ditandatangani oleh kepala desa, dan kalau ada editan sedikit-sedikit silakan, serta hasilnya. Jadi untuk hasilnya tahun ini menggunakan IDM. Jadi tahun ini menggunakan IDM. Kenapa seperti itu? Karena dari daerah itu sejak tahun lalu sudah ada anggaran untuk IDM. Jadi karena itu tetap istilahnya, makanya Gus Menteri menyampaikan pemutakhiran IDM berbasis SDGs desa. Pada saat yang bersamaan itu akan disusun yang namanya indeks desa sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional. Nah, indeks desa ini sebetulnya perbaikan sama dengan IDM, hanya yang disesuaikan strukturnya seperti SDGs desa. Jadi ada 8 capaian, tinggal dikalikan 2 atau dikalikan 3 sesuai masing-masing fungsinya. Jadi untuk tahun ini masih IDM, dan IDM data kita bisa diolah mau pakai IDM, IPJ, mau kesulitan medis, IKG dan sebagainya. Untuk selanjutnya sesuai yang dilakukan Bappenas, Kementerian Desa harus menyusun indeks desa ya, yang isinya sebetulnya lebih fair ya tentang SDGs desa. Apapun indeksnya itu tidak akan mengurangi status desa. Jadi tidak ada nanti indeks baru desa yang tadinya mandiri kemudian jadi berkembang, tidak ada. Ya. Jadi apapun indeks baru nanti itu selalu komitmennya adalah tidak akan mengubah status perkembangan desa. Begitu Bu Feti, Gus Koco. Nanti yang gelugur Pasaman langsung setelah ini kita kerjakan lagi. Oke, ini karena waktu juga terbatas, tapi ada yang menarik ini Gus dari chatting. Jadi mohon maaf teman-teman yang sudah resen. Di Mas Warni Nasution, PDP Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang, Bedagai, mau bertanya, ada satu desa sampai saat ini belum melaksanakan pendataan sama sekali. Kami sudah berusaha untuk memfasilitasi desa tersebut, tetapi kepala desanya tidak mau melaksanakan. Nah ini penting ini Gus, ketika kemudian ada pasukan yang memang tidak ikut instruksi ya anggap disersi atau kemudian di stop dana desanya, ini menjadi sesuatu yang penting, karena kalau kemudian ini hanya sekedar menjadi sebuah himbauan dan menuntut hanya sekedar kesadaran, nanti target-target besarnya nggak akan tercapai dengan baik. Silakan Gus, ini saya pengen dengar nih jawabannya. Hukumannya apa nih kalau nggak ngerjakan sama sekali? Kalau saya sih hukumannya ya langsung minta Kementerian Keuangan untuk tahun depan stop, nggak ada dana desa. Silakan Gus. Ya, jadi Kementerian Desa model sanksinya itu setelah 31 Mei desa yang 0 yang belum melaksanakan itu mendapatkan surat dari desa. Kemudian seluruh desa yang memang tidak melaksanakan. Jadi Gus Menteri basisnya data. Seperti di bulan Januari kemarin Kementerian Desa menyampaikan kepada Kementerian Keuangan desa-desa yang tidak menyalurkan BLT di bulan Desember sampai bulan Desember. Ini juga sama, Kementerian Desa akan menyampaikan ini permintaan dari Kemendagri juga, jadi tidak hanya Kementerian Keuangan, tapi juga ke Kementerian Dalam Negeri. Jadi desa yang tidak melakukan pendataan. Karena Kementerian Dalam Negeri punya komitmen bupatinya harus ikut mendapatkan surat dari Mendagri. Jadi untuk desa-desa yang tidak melakukan pendataan, Kementerian Desa akan ke Kemenkyu dan Kemendagri. Kemenkyu akan punya basis untuk sanksi dana desa. Kemendagri adalah untuk teguran kepada kepala desa. Begitu Gus Koco. Oke, luar biasa. Terima kasih. Nggak terasa ini sudah pukul 7, Gus Ivan.
mungkin sudah ditunggu agenda yang lain, tapi luar biasa karena menurut saya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja maka sebenarnya dana desa itu sudah tidak jadi satu keharusan dari pemerintah pusat untuk mengalokasikan dalam jumlah tertentu. Tetapi kemudian dana desa ini lebih sebagai satu bentuk komitmen atau perhatian pemerintah terhadap desa. Jadi kalau secara legalnya memang sudah gugur itu tugas wajibnya mengalokasikan dana desa. Jadi politik anggaran bisa dilakukan, salah satunya adalah ketika tidak mengikuti arahan-arahan maka stop anggaran. Itu bagian yang paling mengasihkan menurut saya, karena saya pernah merasakan bagaimana ketika saya bisa mensupport seseorang untuk dia belajar, maka kadang-kadang nasihat saya dan nasihat orang tuanya lebih didengar nasihat saya karena saya yang ngasih duit. Begitu orang tuanya, Mas tolong diingatkan, saya ngingetin, kamu kalau nggak gini besok nggak kasih lagi, udah langsung nurut. Jadi memang kekuasaan kadang-kadang perlu ada juga bagian pengendalinya. Oke, terima kasih kerabat desa, teman-teman pendamping desa yang mulia. Terima kasih Gus Ivan, tidak terasa sudah di penghujung acara. Mohon maaf Franky, mohon maaf Mas Supriyatna karena waktu juga, tapi intinya kami ingin terus memberikan ruang untuk bisa berkonsultasi, berkomunikasi, dan Kementerian Desa juga sudah sangat memberikan ruang untuk berkomunikasi langsung menyangkut updating pendataan maupun program-program yang lainnya dalam satu semangat membangun satu data desa. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, kita perlu apresiasi, kita perlu dukung bersama karena menurut saya digitalisasi desa perlu ada 4 pilarnya, ngikut-ngikut MPR jadi biar layak jadi anggota MPR. Jadi 4 pilarnya itu sumber daya manusianya yang di desa maupun di supradesa ya harus open mind. Kemudian infrastruktur pertama adalah listrik atau energi, yang kedua adalah akses internet, yang ketiga adalah sistem aplikasinya. Jadi kalau 4-4-nya ini oke, maka tidak hanya kemudian kita menuju desa 4.0, tetapi akan menuju desa 5.0, karena teknologi akan memudahkan dan membuat menyederhanakan hidup kita menjadi lebih bisa menikmati kebahagiaan. Tidak harus datang ke sawah, kita bisa kontrol dari rumah. Oh ternyata sawah kita sudah mulai menguning, oh kandang kita makanannya kurang, cukup perintah dari rumah, kemudian robot-robotnya bisa langsung memindahkan makanan dan seterusnya. Suatu saat akan bisa seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam berdiri sebaris, holubis kentur baris, salam SDGs desa. Terima kasih. Sampai jumpa esok hari. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Bergabung dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang.
Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.